Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismanto, adalah mahasiswa dari IKIP Siliwangi Bandung, jurusan BGSD. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alur cerita dari TNI dan Kodam 3 Siliwangi Bandung. Nah, kali ini saya akan menggunakan software yang namanya Microsoft Visio. Ini kali baru pertama saya mencoba aplikasi ini, ternyata lumayan memudahkan untuk kita membuat alur-alur dari cerita apapun. Nah, di Microsoft Visio ini saya akan menggunakan dalam bentuk flowchart. Nah, flowchart ini adalah menceritakan tentang alur dari yang Kodam 3 Siliwangi tadi. Oke, kita mulai saja bagaimana flowchart ini. Yang pertama, saya besarkan dulu. Lalu kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, ini merupakan alur cerita dari sejarah terbentuknya TNI dan Kodam 3 Siliwangi. Ternyata dimulai dari Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi mempunyai sejarah di mana ditemukannya beberapa prasasti yang berisi dengan Prabu Niskala Wastukencana atau Prabu Wangi memerintahkan di Kawali Galuh, Priangan Timur Selatan selama 104 tahun sejak 1363 sampai 1467. Ini isi prasastinya. Terus lanjut lagi, Rahyang Dewa Niskala yaitu putra Prabu Niskala Wastukencana, ayah dari Prabu Siliwangi. Selain ini prasasti yang lainnya ada dikenal dengan prasasti batu tulis. Ini adalah menceritakan tentang gelar Sri Baduga Siliwangi yang artinya Asilih Mawangian dalam bahasa Sunda ya. Tuh. Terus kita lihat dari sejarahnya, ada konektornya ke bawah bahwa Prabu Siliwangi mempunyai istri yang beragama Islam bernama Subang Larang. Terus anak mempunyai dari hasil pernikahan dengan istrinya Subang Larang, Prabu Siliwangi mempunyai anak-anaknya bernama Walang Sungsang, Rara Santang, Raja Sanggara. Nah, terus itu adalah merupakan anak-anak dari istri Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Terus bagaimana masa keemasannya Siliwangi, di mana masa pemerintah Prabu Siliwangi teraturnya mulai dari sistem pemerintahan, sistem agama, ilmu falak, dan topografi, ilmu perang, ilmu pengetahuan, bahasa asing, dan kerajinan tangan seperti membatik. Terus dari hasil masa pemerintahan Prabu Siliwangi, ada masa pemerintahan Sri Baduga disebut dengan masa Gemuh Pakuan, yaitu kota Pakuan yang berpenduduk banyak sekali di sana waktu itu ya. Terus selanjutnya dari kelanjutan masa pemerintah Prabu Siliwangi dengan masa keemasannya, kita lanjut dengan strategi perang Prabu Siliwangi. Bagaimana strateginya ditemukanlah di museum yang diisi dengan Sangyang Siksa Kandang Karestian SSK, yang berisi 20 strategi militer era Prabu Siliwangi, di mana strateginya diantaranya ada yang namanya Makara Bihwa, Katra Bihwa, Lisang Bihwa, Singha Bihwa, Garuda Bihwa, Cakra Bihwa, Suci Muka, Braja Panjara, Asumaliput, Marak Simpir maksudnya, Gagak Sangkur, Luwak Maturut, Kudang Sumuka, Babah Buhaya, Ngaling Gamanik, Lemah Merewesa, terus Adipati,
terus Prabu Sakti, selanjutnya pakai prajurit, dan terakhir dua tapak sawetrik. Nah, itu adalah merupakan strategi dari 20 strategi militer era Prabu Siliwangi. Ternyata banyak sekali ya strateginya. Ya mungkin ini ada kelanjutan dengan sejarahnya TNI. Sebenarnya dari beberapa 20 strategi itu kita melanjutkan ke Wangsit. Nah, ada Wangsit yang dikemukakan oleh Prabu Siliwangi. Di antaranya, barang siapa yang menggunakan nama Siliwangi dan merasa dirinya menjadi sekeleser Siliwangi, akan agung hidupnya, mulia gelarnya, dan akan harum ke semua penjuru dunia, yaitu apabila dia jujur, satria, memperhatikan si kecil, sayang kepada rakyat, dan wibawa ke sesama. Sebaliknya, hidup tak akan mendapat kesenangan, akan lara sengsara selamanya apabila ingkar dari patokan tersebut. Nah, itu adalah wangsit dari Prabu Siliwangi. Ternyata Prabu Siliwangi merupakan orang yang benar-benar patut dicontohi ya, karena dia punya karakter atau jiwa yang mulia ya, jiwa yang jujur, selalu satria, dia tidak takut sama siapapun, memperhatikan anak-anak, selalu sayang pada rakyat, dan wibawa. Nah, kalau kita mengikuti wangsit dari Prabu Siliwangi, mungkin kita akan lebih baik dari hidup yang mungkin banyak cobaan ini ya. Oke, selanjutnya dari wangsit kita menuju ke karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi. Nah, di mana ada beberapa karakternya yang diambil dari wangsit tersebut, dan semua cerita sejarah Prabu bahwa karakternya mengayomi, peduli dengan rakyat kecil, membangun kesejahteraan rakyat, berani menghadapi tantangan, sikap toleransi, melindungi wilayah, dan sikap satria. Nah, itu adalah karakter dari kepemimpinan Prabu Siliwangi. Selanjutnya ada yang namanya kita kenal dengan moto. Moto istilah untuk Jawa Barat, silih asih, silih asah, silih asuh. Ini merupakan bahasa Sunda ya. Di Jawa Barat pasti terkenal. Di Jawa Barat ini artinya peradaban manusia modern semakin terlihat ingin menguasai, mendominasi, dan mengeksploitasi sikap-sikap kepedulian untuk saling mencerdaskan, saling mengasihi, dan saling mengasuh atau melihara telah semakin ditinggalkan. Nah, silih asih saling mengasihi, silih asuh saling mengasuh, dan silih asuh maksudnya silih asih itu mengasihi, silih asah mengasah, dan silih asuh menjadi mengasuh ya. Itu dari moto Prabu Siliwangi. Selanjutnya nilai perjuangan Prabu Siliwangi, di mana Prabu Siliwangi itu berjuang membangun kemakmuran rakyatnya, berani menghadapi risiko kesulitan, dan dia adalah seorang patriotisme, berorientasi perdamaian, realistik, memandang kenyataan dan perubahan zaman. Itu adalah nilai perjuangan dari Prabu Siliwangi. Nah, selanjutnya dari nilai perjuangan Prabu Siliwangi kita akan melihat lagi nilai kemasyarakatan dari Prabu Siliwangi selama dia menjadi seorang raja. Nah, nilai kemasyarakatan Prabu Siliwangi adalah beliau adalah saling tolong menolong, beliau bekerja sama, solidaritas atau kesetiakawanan, kepedulian sosial, mendidik generasi penerus. Itu adalah nilai kemasyarakatan dari Prabu Siliwangi. Nah, kita akan lanjut ke TNI Angkatan Darat dan Kodam Siliwangi. Apa sih kenapa ada Kodam Siliwangi? Nah, sebelum kita melangkah ke selanjutnya, kita harus tahu apa sejarah pembentukan TNI. Nah, di sini dari konektornya kita ada beberapa penjelasan sejarah dari terbentuknya Kodam Siliwangi.
Yang pertama, waktu zaman dulu para pemuda Indonesia banyak belajar kemiliteran dan senjata modern dari pasukan Dainippon Jepang. Sejak tahun 1943 Jepang membentuk Heiho. Pasti kita kenal ya, apa itu tentara Heiho. Terus selanjutnya pada tanggal 14 Februari atau sekitar 6 bulan sebelum proklamasi muncul pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Tanggal 23 Agustus 1945, hanya 6 hari setelah proklamasi, Soekarno mengumumkan berdirinya Lembaga Pertahanan Rakyat yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat. Nah, udah mulai muncul nih, udah mulai terbentuk dari lembaga keamanannya yang terdiri dari bekas prajurit peta. Ternyata semua prajurit peta diambil oleh dan diangkat menjadi Lembaga Pertahanan Rakyat yang namanya BKR tadi. Jadi diambil dari prajurit peta, bekas prajurit Heiho Jepang. Terus bekas prajurit Jepang juga ada pemuda-pemuda yang penuh dengan semangat membangun. Mereka semua adalah tenaga-tenaga yang baik untuk pekerjaan ini. Waktu tanggal 15 Oktober 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat pemerintah RI nomor 6. Isi maklumat itu adalah membentukkan Tentara Keamanan Rakyat. Dulu sebelumnya itu PKR, sekarang berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, kita udah mulai melihat sejarahnya terbentuknya Lembaga Pertahanan Indonesia. Sebagai Menteri Keamanan Rakyat pertama itu waktu itu adalah Supriyadi, mantan komandan peta di Blitar. Nah, dia adalah Menteri Keamanan waktu tahun 1945 setelah kemerdekaan. Momen ini dinantinya diperingati sebagai hari kelahiran TNI. Nah, kita udah muncul tahu kapan hari kelahiran TNI. Ternyata hari kelahiran TNI pada tanggal 15 Oktober. Selanjutnya, 10 November 45 terjadi perang besar-besaran di Surabaya. Kota Surabaya diserbu pasukan sekutu Inggris dan darat, laut, dan udara. Tanggal 13 Desember 1945, Jenderal Sudirman melancarkan serangan mematikan di Ambarawa, Magelang, lalu meraih kemenangan besar. Perang itu dikenal sebagai Pelagan Ambarawa. Diangkatnya lah Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar TKR atau APRI. Terus Urip Sumoharjo diberi pangkat khusus sebagai Letnan Jenderal. Dia mulai membuat markas tertinggi TKN di Yogyakarta. Di dalamnya terdiri Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sudah mulai berkembang ya dari cerita tadi, dan terbentuknya beberapa nama istilah BKR, TKR, terus ada lagi namanya diambilnya dari tentara Heiho dan peta dan semuanya. Nah, tanggal 7 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR tadi. Terus tanggal 25 Januari 1946, nama TKR berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia, disingkat dengan TRI. Terus tanggal 3 Juni 1947, disepakatilah penggunaan nama Tentara Nasional Indonesia menjadi ya TNI sampai sekarang ya. Itulah sejarah tadi terbentuknya TNI. Terus di era Orde Baru, pemerintah RI menetapkan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau dulu kita kenal dengan ABRI. Nah, itu pernah diambil namanya itu sebagai nama resmi Tentara Nasional. Dan di dalamnya menggabungkan antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan Kepolisian Polri. Setelah reformasi tahun 1998, kebijakan berubah lagi. Polri berdiri sendiri dan nama tentara kembali lagi ke nama TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu ceritanya sejarah tentang TNI. Nah, ada beberapa peristiwa dari sejarah terbentuknya TNI dan Kodam 3 Siliwangi. Nah, pada peristiwa pertama adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, pasti kalian tahu ya, apa sih Bandung Lautan Api? Pernah cerita kalau kata belajar masih SD itu banyak saja sejarah tentang Bandung. Nah, ternyata peristiwa Bandung Lautan Api banyak ceritanya. Pada tanggal 22 Maret 1946, markas sekutu menghubungi pihak RI dan menuntut wilayah Bandung dikosongkan.
Ada apa ini ya? Kita nggak tahu. Kita baca lagi. Dari unsur-unsur pasukan bersenjata nasional, Panglima Divisi Nasution adalah Panglima Divisi 1 Siliwangi, berusaha menegosiasi dengan pihak komandan sekutu Kolonel Han, tapi tidak tercapai kesepakatannya. Nah, Mayor Rukana mengusulkan agar pembumi hanguskan kota Bandung dan menutup terowongan Kali Ciliwung. Nah, yang terkenal Ciliwung ya, dengan ledakan dinamit pada siang hari 24 Maret 1946 pukul 2. Nasution yang merupakan Panglima Divisi 1 mengeluarkan perintah agar seluruh pegawai dan rakyatnya segera keluar dan pindah dari kota Bandung. Karena apa? Karena akan adanya membumi hanguskan kota Bandung dan menutup terowongan Kali Ciliwung. Makanya Panglima Nasution memerintahkan seluruh pegawai dan rakyatnya untuk keluar dari kota Bandung sebelum pukul 12 katanya 12 malam ya, agar kota bumi dihanguskan, gedung-gedung dihancurkan atau dibakar, dan pos militer dipindahkan ke Dayakolot pukul 20. Saya berdirilah sebuah bukit sebelah selatan Dayakolot bersama Mayor Kanan dan memeriksa pelaksanaan pemerintah. Saya berangsur-angsur kedengarannya dentuman-dentuman dan kelihatan kebakaran. Ini ada strategi daripada peristiwa Bandung Lautan Api dengan cara membakar, membumi hanguskan Bandung Lautan Api yang kita kenal dengan kalau ada monumennya ya, Bandung Lautan Api di Tegalaga itu biasa itu dikenal dengan waktu itu Bandung semuanya dibakar dan dibumi hanguskan sehingga tentara penyerang merasa meyakinkan bahwa Bandung itu udah hangus. Nah, dari situ pengamanan besar demi mempertahankan kemerdekaan agar tidak memberi jalan bagi sekutu dan Nika untuk kembali menjajah negeri, khususnya Bandung. Nah, Halo Bandung, lagu Halo Bandung lahir pada waktu Bandung Lautan Api. Itulah perjuangan dari peristiwa di Bandung Lautan Api. Nah, selanjutnya dari setelah peristiwa Bandung Lautan Api kita ada namanya peristiwa hijrah pasukan divisi Siliwangi. Apa sih hijrahnya? Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer 1 meliputi serangan ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. PBB menyerukan dilakukan perundingan perdamaian antara pemerintah RI dan Belanda karena ada agresi militer tadi kan, makanya PBB menyuruh berdamai antara RI dan Belanda. Akhirnya terjadilah perundingan damai di kapal Redfield milik Amerika yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan Redfield ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi perjanjian Redfield itu antara lain adalah mengharuskan pasukan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah ke daerah-daerah yang masih dikuasai oleh RI. Dipandang dari segi politik, militer, ekonomi sangat merugikan sekali untuk Indonesia karena juga perjanjiannya pasti itu merugikan hak Indonesia ya. Terus khususnya TNI sebagai akibat perjanjian Redfield ini, pasukan divisi Siliwangi harus pindah ke Yogyakarta dan sekitarnya masih berada di bawah kekuasaan RI. Selain RI saat itu adalah wilayah RIS Republik Indonesia Serikat yang banyak dikontrol oleh Belanda. 1 Februari 1948 sampai 22 Februari 1948 beribu-ribu pasukan divisi Siliwangi bergerak ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pasukan Siliwangi dilibatkan juga untuk memberantas pemberontakan PKI di Madiun atau itu pada tanggal 18 September 1948. Kolonel Sumarsono memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Tanggal 19 Desember 1948 pukul 6 pagi Belanda melakukan serangan besar-besaran ke ibu kota RI Jakarta. Dulu itu di kotanya di Yogyakarta ya. Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan kembali ke Jawa Barat untuk memulai gerilya. Kembalinya pasukan Siliwangi ke Jawa Barat dikenal dengan sebagai peristiwa Long March Divisi Siliwangi. Nah, itu adalah
hijrahnya pasukan divisi Siliwangi. Selanjutnya ada kepahlawanan di Dayakolot, masih di Bandung ya Dayakolotnya, pada tanggal 10 Juli 1946 sekitar pukul 21.45 beberapa prajurit Barisan Banteng RI, Pangeran Papak dan Hizbullah mendapat misi berat menyerang pertahanan Belanda di Dayakolot. Pada malam itu mereka bergerak menuju sasaran setelah menyeberangi sungai Citarum. Namun sayangnya salah satu anggota tak sengaja menyentuh kabel ranjau yang dipasang Belanda, terjadilah ledakan disusul dan ditembakkan dari markas Belanda. 11 Juli 1996 sekitar pukul 12.30 terjadilah ledakan hebat serta getaran bumi dan kepulan asap hitam tebal di angkasa. Sebagai kenang-kenangan peristiwa, terima kasih kepada pahlawan yang waktu berjuang yang gugur pada waktu itu, didirikanlah tugu peringatan di Dayakolot. Ada tugu di sana ya, kalau kalian main ke sana ada tugu peringatan Dayakolot pada tanggal 17 Agustus 1997 didirikannya. Selanjutnya dari kepahlawanan kita menuju ke Jasa Siliwangi. Dalam lintasan waktunya, Kodam Siliwangi identik dengan Angkatan Darat. Prajurit Siliwangi memiliki banyak jasa sebagai perjuangan Republik Indonesia sejak era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya. Bukan hanya dalam level Indonesia, tapi juga untuk level dunia. Terus selanjutnya yang terakhir di sini ada divisi Siliwangi menghadapi gerakan DITII. Nah, ini ceritanya pada tanggal 25 Januari 1946 terjadi pertempuran antar divisi Siliwangi dan pasukan Kartosuwiryo di antara Linan dekat Malangbong. Antara tahun 1950 sampai dengan 1997, DITII berpengaruh begitu kuat di kawasan Priangan Timur, yaitu daerah Tasikmalaya dan Ciamis. Desa-desa yang penuhnya dikuasai DITII adalah aparat desanya melarikan diri sehingga dikuasai pemerintah sipil NII dan seterusnya. Terus singkat cerita bahwa Siliwangi dengan DITII yang paling berharga adalah munculnya gagasan dibentuknya Badan Musyawarah Alim Ulama yang telah kemudian hari menjadi Majelis Ulama Indonesia. Lembaga semacam ini di era Orde Baru ditransfer menjadi Majelis Ulama Indonesia. Itu sejarahnya kerjasama ulama DITII dan Siliwangi sehingga muncullah gitu Majelis Ulama yang sekarang kita kenal ya dengan MUI. Sampai sekarang masih ada. Tidak berlebihan kiranya bahwa kehadiran Majelis Ulama Indonesia bersumber dari dan gagasan operasi teritorial yang dipimpin oleh divisi Siliwangi. Nah, itu mungkin dari alur cerita terjadinya TNI dan Kodam Siliwangi, dimulai dari sejarah Prabu Siliwangi sampai dengan divisi Siliwangi menghadapi gerakan DITII. Muncullah TNI dan Kodam 3 Siliwangi. Selesai. Terus saya bukan selesai, ini akhir mungkin ya. Oke. Iya, dirubah dulu. Iya. Iya, udah selesai untuk ini tugasnya. Mungkin itu aja dari alur cerita terbentuknya TNI di Kodam 3 Siliwangi dengan menggunakan Microsoft Visio dengan bentuk flowchart. Terima kasih, itu aja dari saya. Kekurangannya dan kelebihannya saya minta maaf. Mungkin kekurangan saya bisa belajar di sini. Semoga saya akan ada perubahan untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Terima kasih, itu aja dari saya. Dan terima kasih juga atas perhatiannya, terutama dosen pembimbing pengampu mata kuliah Fakultas Selekta IKIP Siliwangi. Terima kasih. Demikianlah, ketemu lagi nanti di tugas-tugas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.